Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa YouTube dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Iqbal di channel YouTube Iqbal. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai Industrial Data Logger dengan topologi seperti ini. Jadi kita punya data sensor yang dimasukkan ke dalam sebuah PLC. Kemudian lewat Modbus TCP, maka data yang ada di sini di request setiap 1 detik sekali. Responnya kemudian ditampilkan ke dalam sebuah aplikasi Hardware Panel seperti ini. Jadi kita data-data dari PLC ditampilkan ke dalam sebuah dashboard. Data ini berasal dari Modbus. Ini ada. Kemudian selanjutnya, setelah data tersebut ditampilkan, Node-RED akan mensubscribe data tersebut lewat MQTT subscribe. Kemudian jika ada data baru, maka si leveler akan mempublish data tersebut ke Node-RED. Tujuannya adalah supaya Node-RED bisa menyimpan ke dalam database. Salah satu perbedaan daripada video kali ini, database yang kita buat adalah database tipe parsial. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini bahwa di mylog ini tabel-tabelnya bersifat parsial. Kita bisa lihat di sini ada tabel yang bentuknya row, year, month, day, and hour. Jadi formatnya seperti ini. Isinya adalah data-data poin yang di-subscribe oleh Node-RED. Kemudian hasilnya disimpan. Jadi dari sini kita bisa lihat 2021 Januari tanggal 3 jam 3 malam 3.00 sampai jam 3.59.59 gitu. Jadi karena ini datanya per 1 menit ya, per 1 detik sekali, maka kita bisa lihat bahwa di mylognya itu sangat banyak ya, 24 kata-kata, 24 ribuan. Ini kita bisa lihat ini 23.000. Nah, kenapa sih data yang diterima oleh Node-RED hasil subscribe tersebut harus disimpan ke parsial? Karena kan ribet juga ya. Sebetulnya untuk memudahkan performance query. Jadi karena kita bisa tahu bahwa semakin besar sebuah tabel, karena isi recordnya banyak, maka otomatis akan menurunkan performance query tersebut gitu loh. Jadi supaya performance query-nya tidak turun, maka kita setiap kali data itu dia langsung membentuk sebuah namanya tabel tersebut, sehingga untuk memudahkan proses hourly log. Karena pada prinsipnya yang kita butuhkan ujung-ujungnya adalah hourly log. Kita bisa lihat ini hourly log itu satu tag dalam 1 jam, berapa maksimumnya, berapa rata-ratanya, berapa minimumnya. Jadi kita dalam 1 jam itu kita ingin mengetahui berapa maksimum, berapa rata-rata, dan berapa ininya. Nah, kita bisa lihat kalau kita lihat filter ya kan. Misalnya tag 7, kita bisa lihat di sini jam 7 malam berapa kata-katanya. Nah, ini digunakan untuk ditampilkan ke dalam dashboard timeline seperti ini. Jadi kita bisa melihat 1 jam bagaimana bentuk daripada flow rate. Kita bisa lihat jam maksimum masing-masing per jamnya. Nah, kita bisa lihat dalam data ini juga, di sini data selalu berubah-ubah. Jadi data yang last per hour dia akan selalu berubah-ubah. Nah, di sini kita bisa lihat data yang ditampilkan adalah di sini dalam bentuk parsial. Jadi raw table bentuknya parsial. Ini sudah mau jam 6. Kita bisa lihat
rata-rata adalah 24.000 record. Nah, ketika sudah jam 6 kan otomatis data disimpan oleh data dibuat oleh Node-RED. Tuh, langsung jam 6 1 detik langsung tambah terus datanya. Oke, sekarang bagaimana proses tersebut bisa terjadi oleh Node-RED? Maka kita lihat dulu bahwa live panel, jadi data ini berasal dari PLC, dari sensor, kemudian lewat Modbus TCP data tersebut di request, hasilnya responnya kemudian ditampilkan dalam sebuah dashboard seperti ini. Live panel adalah sebuah dashboard dengan fitur sebagai MQTT broker. Jadi karena dia adalah MQTT broker, maka Node-RED dapat subscribe ke live panel yang kemudian responnya atau data payloadnya kemudian bisa disimpan ke dalam database dalam bentuk parsial. Nah, sekarang bagaimana cara Node-RED membuatnya? Kita bisa lihat di sini ya, bahwa pertama-tama adalah kita melakukan proses pengecekan apakah tabel row ini sudah ada atau belum. Jadi dalam setiap 1 detik Node-RED akan melakukan pengecekan data sudah ada atau belum. Caranya gimana? Dengan cara select bintang from tabel yang dimaksud. Jadi tabelnya ini adalah tabel yang bersifatnya dinamis. Jika tabel itu kemudian dieksekusi di sini, maka prosesnya adalah kita menggunakan catch ya. Jadi karena kalau tidak ada kan pasti error. Nah, kalau error berarti si Node-RED akan membuat table, create table if not exist. Ini method payloadnya, lalu ini tabelnya yang dibuat seperti ini. Jadi dia membuat table berdasarkan table yang dibuat itu error apa enggak. Nah, kalau sudah ini sehingga kita jangan heran ketika kita jam 5 dia otomatis menambah sendiri datanya karena dibuat oleh sama Node-RED. Selanjutnya data-data yang dikirim oleh live panel itu akan dibuat ke dalam sebuah metode insert. Jadi mudah saja insert into di sini sesuai dengan tanggal dan tabelnya. Karena tabelnya sudah dibuat, maka insert into table, kolom-kolomnya, kemudian tag ID, date, dan value yang dikirim oleh live panel. Nah, setelah itu diposting ke sini, ke database. Setelah diposting, responnya kemudian kita cek kembali tabel tersebut. Jadi kita proses ke baca hourly log dengan tag ID yang saat dan date time yang saat berjalan untuk memastikan apakah tabelnya sudah ada atau belum. Jika sudah ada atau dalam hal ini is not empty, maka kita akan melakukan proses update. Jadi kita baca data yang ada, kemudian kita update. Tapi kalau belum, maka kita akan lakukan proses yang disebut proses insert. Jadi insert into hourly log. Sehingga kalau kita bisa lihat di hourly log ini, kita bisa lihat di sini jam 6 misalnya, maka data-data tersebut akan selalu berubah-ubah. Setiap detik akan berubah-ubah. Karena proses ini namanya insert dan update. Seperti ini. Jadi ketika Node-RED mensubscribe live panel, maka jika ada data baru, si live panel ini akan mempublish data tersebut ke Node-RED. Lalu Node-RED menerima data baru tersebut
dibuat ke dalam disimpan ke dalam table row. Kemudian setelah proses tersebut selesai, maka Node-RED membaca holy log untuk tag ID tersebut untuk mengetahui apakah pada tabel holy log sudah ada atau belum sih. Nah, jika sudah ada, maka kita akan mengupdate data baru. Jadi kita komennya adalah update holy log dengan data yang baru. Artinya kita tiap 1 detik akan membaca maksimum, average, dan minimum daripada data point tersebut. Lalu kemudian kita akan save ke holy log. Jika datanya rekodnya belum ada, if empty, maka prosesnya adalah proses insert. Jadi kita query dulu ya, semua query dulu untuk menghitung maksimum berapa, minimum berapa, average-nya berapa dari dalam tabel ini. Seperti itu. Sehingga kita bisa, setelah itu baru kita insert ke holy logs. Sehingga kita bisa lihat di sini bahwa data yang ada di sini senantiasa berubah-ubah terus. Terutama kita bisa lihat di sini ya, di data point 7. Hasilnya ini kemudian kita tampilkan ke dalam bentuk dashboard seperti Grafana. Di sini kita lihat holy log, max value, medium value, minimum value, X7, sehingga kita bisa lihat speed daripada data yang kita ini sangat cepat. Karena datanya hanya satu tabel, holy log sudah dihitungkan berapa median maksimumnya, berapa minimumnya, dan berapa rata-ratanya. Seperti itu. Demikian yang saya bisa jelaskan mengenai industri data logger, dengan dimana data logger yang disimpan dalam bentuk partial tabel lewat aplikasi Node-RED. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.